Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Chan dengan NIM 11950315063, kelas 6B, jurusan Sistem Informasi, Winsus Karya Pekanbaru. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di video yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu tentang manajemen resiko teknologi. Baik, di sini di halaman pertama ada jenis resiko. Ada berbagai jenis resiko seperti terjadi bahwa sistem Anda menjadi tidak tersedia. Sistem diretas oleh perusahaan lain yang berakibat data jatuh kepada pihak eksternal yang tidak bertanggung jawab. Terlepas dari resiko mana yang terjadi, dampaknya selalu sangat penting bagi perusahaan, mulai dari kehilangan pendapatan, reputasi, efisiensi perusahaan, dan dampaknya menyebabkan banyak kerusakan. Yang kedua, hal apa saja yang dapat mengendalikan manajemen risiko agar tidak berdampak pada perusahaan? Langkahnya itu, yang pertama ada menciptakan kesadaran. Di sini kita harus benar-benar jelas apa yang terjadi dan dampaknya yang akan terjadi selanjutnya. Yang kedua itu menentukan proses manajemen risiko. Langkahnya itu mencakup langkah-langkah seperti proses untuk identifikasi risiko, menganalisis risiko, menilai dampak risiko, dan proses untuk mengambil sebuah tindakan. Dan yang ketiga, proses pemantauan. Proses pemantauan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko diikuti secara konsekuen dan efisien. Selanjutnya itu tantangan saat menerapkan proses manajemen risiko. Yang pertama, perlu membuat seseorang yakin untuk melakukannya seperti kehidupan pribadi jika tidak pernah terjadi sesuatu. Anda tidak akan bersedia menghabiskan uang atau usaha apapun untuk ini. Yang kedua, dalam MR cukup sering dilihat sebagai latihan teknokratis. Dalam teknokratis, para pengambil keputusan akan dipilih berdasarkan seberapa jauh mereka menguasai bidangnya. Yang ketiga, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, proses MR dimulai dari mengidentifikasi risiko dan mengevaluasi dampaknya. Hal yang menjadi tantangan adalah mengharuskan Anda mengidentifikasi semua sumber yang tersedia untuk data yang relevan atau mengkonsolidasikan data dan membuat data ke dalam format yang mudah dibaca sehingga Anda dapat benar-benar menganalisis data dan juga mengidentifikasi risiko tertinggi. Selain itu, Anda juga harus mengidentifikasi dampak dari risiko tersebut. Tantangan bagi masyarakat MR membutuhkan pemahaman yang baik tentang bisnis dan teknologi yang mendasar sehingga Anda dapat mengetahui apa yang akan terjadi jika teknologi gagal, apa dampaknya terhadap bisnis. Tantangan selanjutnya adalah ada berbagai jenis orang yang terlibat. Selain memilih orang yang bertugas untuk menganalisis data dan identifikasi risiko, Anda harus memiliki orang yang pandai dalam memutuskan tindakan untuk minimalkan dampak risiko dan untuk memitigasi. Selanjutnya itu, bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama yaitu memulai dan menemukan seseorang yang benar-benar percaya akan pentingnya MRT. Yang kedua, mendefinisikan proses dan prosedur yang diperlukan untuk MR dengan cara yang sangat baik. Dan untuk keseluruhan proses mulai dari identifikasi pemantauan risiko, Anda perlu memikirkan beberapa tim yang akan mendukung setiap langkah dalam proses dan cara integrasi dengan baik. Solusi arsitektur perusahaan ikut bermain, karena merupakan sistem yang cukup terbuka yang mampu berinteraksi dengan sumber data individual. Contoh,
Manajemen data juga cukup penting untuk MR. Anda harus mengidentifikasi data sensitif dan Anda perlu ke bagian TI atau bisnis yang menggunakan data tersebut. Kemudian Anda dapat mengevaluasi dampak data jika tidak diperlukan dengan baik, dan Anda dapat melihat siapa yang terpengaruh. Arsitektur perusahaan dapat membantu dengan memberikan gambaran umum tentang objek data, mana ini adalah solusi dari arsitektur perusahaan untuk manajemen data. Adapun jenis risiko lain yang sangat penting adalah tidak tersedianya sistem untuk jenis risiko ini. Arsitektur perusahaan harus terhubung ke sistem manajemen layanan TI dan perlu menunjukkan jumlah insiden yang terkait dengan aplikasi atau komponen TI tertentu. Selanjutnya itu tips tentang MRT. 1. Jangan menunggu sampai risiko menjadi kenyataan atau melakukan sesuatu sebelum itu terjadi. Yang kedua, cari seseorang di level manajemen senior yang memahami pentingnya MRT. Yang ketiga, menerapkan proses profesional yang didasarkan pada praktik terbaik dan standar umum MR. Yang keempat, temukan tools dan solusi profesional yang mendukung. Yang kelima, berhati-hati agar proses dilakukan dengan cara yang efisien dan diselesaikan dengan konsekuen. Baik, sekian, terima kasih penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.